Oke, maka Bapak nomor antrian 1 sampai dengan 5. 1 sampai dengan 25. Guna menstabilkan harga kebutuhan pokok saat bulan suci Ramadan, pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar pasar murah di Kelurahan Doromukti, Kecamatan Kabupaten Tuban pada Kamis 5 Maret. Dalam pelaksanaan pasar murah tersebut, ratusan warga tampak berjubel mengantri untuk menebus berbagai kebutuhan rumah tangga. Mulai dari ibu-ibu muda hingga lansia, rela mengantri sejak siang hari demi mendapatkan bahan pokok dengan harga lebih terjangkau. Pemirsa, untuk selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis Surya Malang. Dengan rekan Muhammad Nurholis, silakan laporan Anda. Baik, Nurma melaporkan dari Tuban, Jawa Timur. Benar bahwa kemarin pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menggelar pasar murah Ramadan di Kelurahan Doromukti, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban pada Kamis 5 Maret 2025. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa serta didampingi oleh Bupati Tuban Aditya Halinda Fariski serta jajaran OPD lainnya. Terlihat pantauan di lapangan ketika digelarnya pasar murah tersebut, para masyarakat Kabupaten Tuban tengah antri bahkan berjubel untuk mendapatkan bahan pokok dengan harga lebih murah dibandingkan pasaran. Diketahui untuk harga, perbandingan harga memang cukup signifikan antara barang-barang yang dijual di pasar murah ini dibandingkan dengan di pasar. Ambil contoh seperti telur, jika di pasar dijual 1 kilonya 30.000, di pasar murah ini hanya dijual 22.000. Daging ayam biasanya dijual di pasar dengan 42.000, di pasar murah hanya dijual 30.000. Selain itu, Pemprov Pemprov Jatim mengatakan jika terdapat juga paket beras khusus untuk lansia berusia 60 tahun ke atas. Beras ini dijual dengan harga kisaran 52.000 per kemasan. Untuk kemasan sendiri dari pantauan di lapangan, beras-beras ini dibungkus dengan kemasan sekitar 5 kilograman. Selain bahan pokok, terlihat juga Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa juga memborong beberapa produk UMKM yang dipasarkan di pasar murah tersebut. Masyarakat tampak berebut ketika produk UMKM tersebut dibagikan ke masyarakat. Menurut Kofifa, kegiatan seperti ini rutin dilakukan setiap Ramadan dan di berbagai daerah di Jawa Timur. Tujuannya pasar murah ini digelar untuk menjaga stabilitas harga dan membantu masyarakat selama Ramadan hingga Idul Fitri mendatang. Dan salah satu warga yang berhasil kita temui mengatakan bahwa dengan adanya pasar murah ini mereka merasa terbantu sebab beberapa harga bahan pokok di saat Ramadan dan jelang Idul Fitri ini sudah mengalami kenaikan. Namun dengan adanya pasar murah ini dirinya merasa sangat terbantu. Sekian Nurma, laporan dari Tuban, Jawa Timur. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Nurholis dan selamat bertugas kembali. Nah, yang kita lakukan secara komplementaritas dengan apa yang dilakukan oleh Bupati Wali Kota se-Jawa Timur, kita sesungguhnya memberikan penguatan saja dari apa yang sudah dilakukan oleh daerah masing-masing. Hari-hari seperti ini mendekati Idul Fitri, masih ada kenaikan pemenuhan kebutuhan logistik rumah tangga. Maka kita hadir, saya selalu pesan, pertama di pemukiman, kedua jauhkan dari pasar tradisional, karena pasar murah ini bukan kompetitor pasar tradisional. Pengendalian inflasi ini perlu kita lakukan, stabilisasi harga ini perlu kita lakukan.
caranya ya salah satunya dengan memberikan keterjangkauan harga dan keterjangkauan untuk bisa mendekatkan kepada para konsumen. Kira-kira itu ini titik ke-33 untuk tahun 2026. Mereka sebetulnya kalau untuk lansia sejak awal ada pasar murah, bukan tahun 2026 saja ya. Saya selalu menyampaikan untuk lansia di atas 60 tahun kita bagi beras pada posisi sudah packing ya 5 kiloan, itu untuk lansia. Telur kita bagi itu untuk anak-anak. Jadi sebenarnya ini seiringi upaya kita meningkatkan asupan protein anak-anak dan ibu hamil. Kalau di sini ibu hamilnya sedikit tadi ya. Jadi ibu hamil dan anak-anak kita berikan support telur. Harapannya ya kita bisa menjadi bagian yang ikut kontribut pemenuhan kebutuhan protein anak-anak dan ibu hamil. Itu bahan pokok di sini kalau telur di pasar itu harganya 30.000. Kita jual standar 22.000 per kilo. Ayam di pasar hari ini per kilo rata-rata 42.000. Kita jual 30.000, jadi selisihnya memang banyak. Kalau gula di pasar rata-rata 17.000, kita jual 14.000. Minyak goreng rata-rata 16.000, bahkan lebih kita jual 13.000. Kalau cabai rawit di pasar rata-rata 80.000, kita jual 40.000 per ons 4.000. Jadi sebenarnya kita ingin menjadi bagian yang ikut melakukan stabilisasi harga dan pengendalian inflasi. Ya. Bu, antisipasi panik buying Bu untuk eskalasi Insya Timur Tengah itu Bu. Nah, si Pak Menteri SDM berkali-kali menyampaikan bahwa sampai 21 hari ke depan insya Allah BBM kita aman. Jadi termasuk LPG aman. Sekarang sudah mencari opsi untuk mengambil kebutuhan opsionalnya dari Amerika. Jadi artinya bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Menteri SDM, Pak Bahlil, untuk melakukan langkah-langkah antisipatif, mitigatif terhadap pemenuhan kebutuhan baik BBM maupun LPG itu sudah dilakukan. Mudah-mudahan semuanya lancar. Himbauan untuk masyarakat Bu, tidak panik buying. Ya, menurut saya pemerintah sudah berikhtiar untuk mencari opsi bagaimana pemenuhan kebutuhan masyarakat itu tetap bisa tercukupi. Oleh karena itu saya mengajak beli secukupnya sesuai kebutuhan. Jangan melakukan aksi borong atau panik buying. Ya. Menjelang mudik ini kan banyak. Ini harganya 70 ini berasnya. Kalau yang ini Bu di pasar berapa biasanya? Pasar biasanya apa ya? Bisa Ini dapatnya apa aja Bu tadi? beras, bawang, brambang, tepung, gula. Ngantri dari jam berapa Bu ini? Tadi jam 12 sudah. 12 ya. Iya. Tapi ini Bu ya terbayarkan dengan harga yang segini Bu. Iya. Harganya. Masih murah Bu ya dibandingkan di pasar. Iya. Murah.